Selamat datang kembali di segmen Bobol Dabol Bola Sumbar TV. Tak terasa, bulan Agustus telah meninggalkan kita. Selama 1 bulan penuh, kita merasakan suasana kemeriahan hari lahirnya bangsa Indonesia. Tentunya suasana ini akan kita jumpai lagi tahun depan. Akan tetapi, dengan tema berbeda. Untuk tahun ini, sebagaimana kita ketahui, tema Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Semoga tema ini meresap di seluruh hal kehidupan bangsa Indonesia, tak terkecuali di bidang olahraganya, seperti sepak bola contohnya, terutama Timnas U19. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan September ini akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20. Kita berharap Timnas Garuda Nusantara akan pulih dari kegagalan yang mereka rasakan di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu dan bangkit di kualifikasi Piala Asia nantinya, dan tentunya lolos ke babak utama yang akan diselenggarakan tahun depan. Tentunya mengikuti jejak timnas senior yang sudah duluan mengamankan tiket lolos ke Piala Asia, turnamen sepak bola terbesar antar negara-negara di benua kuning ini. Bicara soal Hari Kemerdekaan Indonesia, di setiap tahunnya, dimulai dari awal bulan Agustus, suasana kemeriahan Hari Kemerdekaan sudah mulai terasa, di mana di setiap rumah-rumah warga diwajibkan memasang bendera merah putih, tepatnya di depan rumah masing-masing, terutama rumah warga yang terletak atau berada di pinggir jalan raya ataupun jalan utama. Begitu pula gapura-gapura dihias dengan tema Hari Kemerdekaan dengan nuansa merah putih. Di setiap RT RW dan tingkat kelurahan hingga pegawai kantor instansi pemerintahan dan swasta diadakan berbagai macam lomba khas Hari Kemerdekaan seperti balap karung, makan kerupuk, pacu kelereng, hingga lain sebagainya. Dan puncak dari peringatan Hari Kemerdekaan RI itu, maka diadakanlah upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus secara serentak di seluruh Nusantara. Tempat upacara bendera pun beragam macamnya, dimulai dari di depan halaman kantor-kantor dinas dan instansi pemerintahan maupun perkantoran swasta hingga sekolah-sekolah dan kampus-kampus serta pusat pendidikan sampai tanah lapang atau lapangan sepak bola. Sebagaimana kita ketahui, lapangan sepak bola ini pasti ada di seluruh kecamatan, kelurahan hingga RT RW, dan olahraga yang banyak digemari di seantero dunia ini juga termasuk olahraga yang paling tinggi gengsinya untuk dipertandingkan dalam rangka memeriahkan HUT RI di setiap tahunnya. Terlepas dari banyaknya lapangan sepak bola tersebut, namun hanya boleh dihitung dengan jari saja lapangan tersebut berskala besar atau yang biasa disebut stadion. Dilihat dari artinya, stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk penyelenggaraan acara olahraga, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Di Indonesia sendiri, stadion bersaraf internasional hanya dapat dihitung dengan jari saja. Sedangkan untuk yang berskala nasional, kebanyakan hanya berada di ibu kota provinsi, itu pun tidak semua provinsi. Khusus untuk Sumatera Barat, Stadion Haji Agus Salim yang boleh dibilang bertaraf nasional, sedangkan untuk yang lainnya seperti masih perlu perbaikan untuk naik ke taraf selanjutnya. Bicara tentang stadion sepak bola, ada yang menarik dan unik dari penamaan stadion tersebut antara luar negeri dan di Indonesia. Kalau di luar negeri, kebanyakan nama stadion identik dengan legenda sepak bola klub negara tersebut. Sebut saja Stadion Giuseppe Meazza
markas Inter Milan yang diambil dari nama legenda sepak bola Italia yang pernah membela dua klub kota fashion tersebut, yakni Inter dan AC Milan. Kedua, Stadion Santiago Bernabeu di kota Madrid yang diambil dari nama sosok yang berjasa dalam sejarah Los Blancos. Beliau pernah menjadi pemain, pelatih, hingga presiden klub peraih titel terbanyak Liga Champions tersebut. Yang ketiga, Stadion Puskás Arena yang diambil dari nama legenda sepak bola Hungaria. Stadion yang terletak di kota Budapest ini dijadikan kandang timnas Hungaria. Keempat, Stadion Johan Cruyff Arena juga diambil dari nama legenda Ajax Amsterdam untuk markasnya. Selanjutnya ada Stadion Diego Armando Maradona yang dipakai oleh klub Napoli di Italia dan klub Argentinos Junior di Argentina untuk nama kandang masing-masing tim mereka. Lain halnya dengan di Indonesia, penamaan stadion kebanyakan diambil dari nama pahlawan atau tokoh-tokoh nasional. Sebut saja Gelora Bung Karno di Jakarta, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Gelora B.J. Habibie di Parepare, Stadion W.R. Supratman di Purworejo, Stadion Sultan Agung di Bantul, Stadion Gelora Supriyadi di Blitar, Stadion Abdurrahman Saleh di Situbondo, Stadion Diponegoro Banyuwangi, dan masih banyak lagi kemungkinannya. Tak terkecuali di Sumatera Barat, juga ada Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang, Stadion M. Yamin di Kabupaten Sejunjung, Stadion Gelora Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dan Stadion Ilyas Yakub di Painan, pesisir selatan, dan lain sebagainya. Dari sekian nama stadion yang menggunakan nama pahlawan dan tokoh nasional itu, ada yang terasa kurang, yaitu nama sosok Muhammad Hatta, karena di setiap peringatan Hari Kemerdekaan, nama Bung Hatta selalu terdepan bersama Bung Karno, karena nama beliau terdapat dalam naskah teks proklamasi. Walaupun sempat dulu di awal pendirian Stadion Utama Sumatera Barat, sempat digadang-gadang nama stadion tersebut adalah Gelora Bung Hatta, karena beliau adalah tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya nama Stadion Utama Sumbar sudah dan tidak akan berubah lagi. Begitu pula sejarawan J.J. Rizal pernah membuat petisi agar nama Jakarta International Stadium diganti dengan nama Stadion MH Tamrin. Akan tetapi petisi itu dapat respon dari Bapak Fadlizon. Beliau menilai nama Stadion Bung Hatta merupakan nama stadion yang cocok untuk JIS karena di Jakarta sudah memiliki Gelora Bung Karno dan proklamator itu adalah Dwi Tunggal, jadi cocok untuk menghargai Bung Hatta. Karena menurut politisi Partai Gerindra itu, nama MH Tamrin sudah menjadi nama jalan protokol di Jakarta. Akan tetapi, apalah daya, Pemprov DKI Jakarta sudah sah menjadikan JIS atau Jakarta International Stadium untuk nama Stadion Kandang Persija Jakarta tersebut. Terus, di mana berdirinya Stadion Gelora Bung Hatta Dabol? Karena kalau dilihat-lihat belum adanya penggunaan nama resmi Bung Hatta di sebuah stadion di Indonesia, Kota Bukit Tinggi seharusnya berpeluang besar menggunakan nama sang proklamator jika mendirikan sebuah stadion nanti atau mengganti nama stadion yang sudah ada, karena beliau lahir di kota wisata ini. Karena hal ini pernah dilakukan di kota Parepare, di mana Stadion Gelora Mandiri kandangnya Persib Parepare yang juga dipakai sebagai home base PSM Makassar di Liga 1 musim 2022-2023 mulai 27 September 2019 berganti nama menjadi Gelora B.J. Habibie selang beberapa waktu setelah beliau wafat.
Sebagaimana kita ketahui, Presiden RI ketiga ini lahir di kota Parepare tersebut. Selain Bukit Tinggi, kota atau kabupaten yang ada di Sumatera Barat lainnya juga berpeluang memberi nama stadionnya Stadion Gelora Bung Hatta. Akan tetapi, jika Pemkab dan Pemkot serta Pemprov di Sumatera Barat tidak cepat tanggap, bisa jadi nama Bung Hatta ini untuk sebuah stadion bisa jadi digunakan oleh kabupaten, kota, serta provinsi di luar Sumatera Barat. Dan ibu kota negara Nusantara berpeluang besar menggunakan nama Bung Hatta apabila suatu saat nanti mendirikan sebuah stadion. Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada bahasan yang akan double bobol dalam episode bobol-double berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.